Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan peta konsep geometri dari fase A, B, dan C di sekolah dasar. Perlu diketahui bahwa fase A mencakup kelas 1 dan 2, fase B mencakup kelas 2 dan 3, dan fase C mencakup kelas 5 dan 6. Seperti yang kita ketahui, materi ini dibagi menjadi 3 fase dan saat ini kita akan membahas fase yang pertama yaitu pengenalan bentuk dan posisi. Bentuk geometri dibagi menjadi 2 yaitu bentuk geometri 2 dimensi dan bentuk geometri 3 dimensi. Berikut adalah keterangan untuk masing-masing bentuk dalam peta konsep tersebut. Yang pertama, bangun datar atau bentuk geometri 2 dimensi yang mencakup yang pertama, lingkaran. Lingkaran adalah bentuk datar tanpa sudut dan sisi memiliki jari-jari, diameter, dan keliling. Yang kedua, segitiga. Bangun datar dengan 3 sisi dan 3 sudut dapat berupa segitiga sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Yang ketiga, persegi, yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Dan yang terakhir, persegi panjang, yaitu memiliki 4 sisi dengan sisi yang berlawanan sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Selanjutnya ada bangun ruang atau bentuk geometri 3 dimensi yang mencakup yang pertama, kubus, yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang kedua, balok, yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi atau persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang ketiga, tabung, yaitu memiliki 2 alas berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Yang keempat yaitu bola, memiliki 1 sisi lengkung tanpa sudut atau rusuk dengan jari-jari sebagai ukuran utama. Kita lanjut ke fase B yaitu keterangan untuk peta konsep mengenai sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama yaitu sifat-sifat bangun datar yang mencakup yang pertama, jumlah sisi, yaitu banyaknya sisi yang membentuk bangun datar. Yang kedua, panjang sisi, yaitu panjang masing-masing sisi bisa sama atau berbeda tergantung jenis bangunannya. Yang ketiga, jumlah sudut, yaitu banyaknya sudut yang dimiliki oleh bangun datar. Yang keempat, besar sudut, yaitu ukuran masing-masing sudut dalam derajat, misalnya 90 derajat pada persegi dan persegi panjang. Yang kelima, diagonal, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak bersebelahan. Berikut ada sifat-sifat bangun ruang yang mencakup yang pertama, jumlah sisi, yaitu banyaknya bidang sisi yang membentuk bangun ruang. Yang kedua, bentuk sisi, yaitu jenis atau bentuk dari masing-masing sisi, misalnya persegi pada kubus atau lingkaran pada tabung. Yang ketiga, jumlah rusuk, yaitu banyaknya garis pertemuan antara 2 sisi pada bangun ruang. Yang keempat, panjang rusuk, yaitu panjang dari setiap rusuk bisa sama atau berbeda tergantung jenis bangunan ruangnya. Yang kelima, jumlah titik sudut, yaitu banyaknya titik pertemuan antara 3 atau lebih rusuk. Dan yang keenam, diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik sudut dalam bangun ruang yang tidak terletak pada satu bidang. Sekarang kita masuk pada fase C yaitu keterangan peta konsep mengenai transformasi dalam geometri dan pengukuran dalam geometri. Yang pertama yaitu transformasi dalam geometri yang mencakup yang pertama, translasi atau pergeseran, yaitu perubahan posisi suatu bangun tanpa mengubah bentuk atau ukurannya dilakukan dengan menggeser sejauh tertentu dalam arah tertentu. Yang kedua, rotasi atau perputaran, yaitu memutar suatu bangun dengan pusat dan sudut tertentu baik searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, refleksi atau pencerminan, yaitu mencerminkan suatu bangun terhadap garis tertentu seperti sumbu X atau sumbu Y pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, dilatasi atau perbesaran atau pengecilan, yaitu mengubah ukuran suatu bangun datar faktor skala tertentu tanpa mengubah bentuknya. Selanjutnya ada pengukuran dalam geometri yang mencakup yang pertama, panjang dan keliling, yaitu mengukur panjang sisi suatu bangun dan kelilingnya, yaitu jumlah seluruh panjang sisi yang mengelilingi bangunan. Yang kedua, luas dan volume, yaitu luas mengukur ukuran permukaan bangun datar, sedangkan volume mengukur kapasitas ruang dalam bangun ruang. Yang ketiga, sudut dan kemiringan, yaitu sudut diukur dalam derajat dan menunjukkan besarnya perputaran antara 2 garis, sedangkan kemiringan mengukur tingkat kecuraman suatu garis atau permukaan. Yang keempat, koordinat geometri, yaitu menentukan posisi suatu titik atau bangun dalam bidang kartesius menggunakan pasangan angka X dan Y. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai peta konsep geometri dari fase A sampai C. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, and see you in the next video.